Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Ya, amin. Jadi kita sudah masuk minggu ke-12. Ya. Jadi nanti masih ada 3 minggu lagi. Minggu 13, 14, 15 dan minggu ke-16 nanti ada EAS. Jadi sesuai jadwal yang tercantum di RPS pada pertemuan ke-12 ini saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan Fresnel. Ya, persamaan Fresnel. Yang mana persamaan Fresnel ini adalah salah satu persamaan yang yang penting di dunia optik, yang karena Fresnel telah memodelkan bagaimana fenomena cahaya itu direfleksikan dan ditransmisikan. Ya, jadi biasanya kalau Anda nanti mengenal istilah lensa Fresnel, nah itu adalah memanfaatkan atau cermin Fresnel atau Fresnel yang lain. Nah itu ada kaitannya terkait dengan pemantulan dan transmisi. Jadi ini adalah headline-nya. Ya, jadi saya akan membahas incident, reflected, and transmitted beam, ya. Terus kemudian reflection and transmission coefficient, yang mana itu nanti kita akan belajar bagaimana Brewster Angle dan total internal reflection atau TIR. Terus kemudian powernya, terus kemudian aplikasinya. Ya, jadi itu yang akan kita bahas. Yang dua nanti passive in reflection, the evanescence wave and application akan saya bahas di teknik optik. Jadi ruang lingkup dari persamaan Fresnel adalah sampai yang ini saja. Karena kalau nanti kita ngomong passive, nah itu kita harus belajar terlebih dahulu beberapa device ya. Beberapa device atau beberapa nanti teknik-teknik untuk memanipulasi atau memodifikasi dari parameter cahaya. Ya, jadi seperti ini definisi dari Fresnel equation ya. Jadi apabila saya memiliki suatu bidang ya, suatu bidang yang mana bidang tersebut dalam koordinat 3 dimensi yang diwakili X ke arah sana, Y ke arah ke bawah, dan Z itu ke atas ya. Nah, di sini saya memiliki adanya interface ya. Jadi interface itu maksudnya ketika saya ada cahaya datang, nah terus ini adalah interface ya. Ya, jadi di interface ini adalah antar muka antara dua medium yang berbeda, yang mana medium yang di atas memiliki taruhlah NI ya. Jadi medium ketika cahaya insiden atau medium pertama bisa juga disebut sebagai medium 1. Terus kemudian ada media 2 yang mana dengan indeks bias NT, yang mana ini nanti adalah urusan transmisi. Nah, tentunya pada interface ini terjadi fenomena. Nah, ini Fresnel telah membuat persamaan yang bisa menghubungkan bagaimana hubungan antara yang datang dan hubungan yang dipantulkan dan hubungan yang ditransmisikan. Nah, jadi ini adalah definisinya. Yang pertama adalah kalau saya ngomong nanti theta I, berarti dia adalah sudut datang cahaya karena I incident terhadap garis normal yang warna oranye. Nah, apabila ngomong theta R berarti sudut refleksi dari cahaya terhadap sumbu yang orange juga, yang mana sudutnya nanti akan bisa kita hitung atau ditentukan di soal, atau bisa kita modifikasi apabila kita ingin membangun suatu teknik pengukuran ataupun yang lain. Nah, apabila saya ngomong theta T, berarti ini adalah sudut transmisi. Semua diukur dalam garis normal ya. Apabila interface-nya di sini ya, berarti garis normalnya adalah tegak lurus terhadap interface tersebut. Nah, jadi ini disebut sebagai interface adalah antar muka, yang mana bidang yang saya arsir ini ya, yang berwarna kuning agak gelap ya,
ini adalah plane incident ya. Yang ini yang biru. Terus kemudian yang biru agak tua ini adalah plane reflection. Nah, ini adalah plane transmission. Jadi itu istilah-istilah yang digunakan sebelum kita akan membahas nanti bagaimana persamaan Fresnel itu bisa mendapatkan hubungan antar ketiganya. Ya. Jadi itu. Terus kemudian saya lanjutkan ke next mungkin ya. Ya, belum saya clear. Jadi pertama ada definisi yang harus kita sepakati dan harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya tersebut memiliki dua jenis polarisasi. Nah, dua jenis polarisasi maksudnya adalah cahaya itu kan gelombang elektromagnetik yang merambat karena dia dalam medan elektrik dan medan magnetik ya, yang mana keduanya saling tegak lurus. Nah, dari situ nilai polarisasi medan E ya, karena medan elektrik biasanya dia terpolar, apakah dia positif atau yang dia negatif. Nah, arah polarisasi medan tersebut dibedakan menjadi dua. Apa yang kita sebut sebagai perpendikular ya, atau tegak lurus. Nah, itu dikenal sebagai polarization sticks. Nah, sehingga cahaya yang medannya tegak lurus terhadap plane incident ya, dia disebut sebagai S polarized gitu ya. Jadi ada namanya S polarized. Nah, gambarnya adalah ini cahaya yang datang, ini adalah insiden ya. Gambarnya adalah titik. Nah, jadi kalau misalkan saya punya panah, itu kan ada ujung, ada ini apa? Punya panah ya. Di sini ada yang bagian belakangnya, ini adalah bagian yang lancip. Nah, yang titik ini adalah analogi yang lancip sehingga arahnya masuk ke sono. Ya, arahnya berarti masuk ke dalam. Nah, ini juga masuk ke dalam. Ya, tegak lurus. Nah, itu disebut sebagai perpendikular secara S atau S polarized. Ada D-nya ini, S polarized. Nah, yang kedua kemudian apabila ia paralel terhadap bidang insidennya disebut sebagai P polarized. Ya. Jadi cahaya tersebut memiliki medan E yang terpolarisasi secara paralel terhadap bidang insiden. Ya. Nah, jadi tandanya adalah tanda yang silang ini. Nah, lebih lengkapnya kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Nah, jadi apabila nanti tandanya adalah seperti ini ya, berarti medan insiden dia arahnya ke sana gitu ya. Karena dia tandanya titik. Berarti ini disebut sebagai cahaya insiden terpolarisasi ke arah S atau S polarized. Ya. Nah, kalau ini berarti cahaya yang refleksi, berarti dia paralel polarisasinya dengan arah insiden. Ya, kan kalau stick itu berarti dia sama, kalau paralel stick itu berarti tegak lurus ya, kalau paralel itu berarti sama bidangnya. Ya, karena kalau cahaya itu kan merambatnya bidang-bidang seperti ini ya. Seperti ini. Jadi bentuk-bentuk muka gelombangnya plane wave itu seperti ini. Ya. Ya, taruhlah ini medan. Nah, ini apabila dia tegak lurus itu misalkan seperti ini, berarti dia masuk ke dalam. Nah, berarti dia disebut sebagai S polarized. Nah, apabila paralel itu berarti medan bidangnya adalah ke bawah, dia arahnya juga ke bawah ya. Jadi kalau bidang plane-nya itu ke sini ya, berarti polarisasi cahayanya itu kalau yang atas tadi adalah begini tegak lurus. Nah, kalau yang kayak gini berarti polarisasinya berarti nyamping. Nah, kalau yang ini disebut tegak lurus itu S polarized ya. Kan ini medan E ya. Ini juga medan E. Medan E bisa naik turun, bisa ke samping kiri ya, tergantung dari arah polarisasinya. Nah, kalau ini gabung dengan ini, jadi medium cahaya dengan polarisasi ini terus nabrak bidang ini, maka disebut sebagai paralel karena dia sama ya. Paralel sama. Kalau yang ini dengan ini disebut stick atau tegak lurus atau perpendikular. Ya. Jadi itu adalah definisi awal yang harus dipahami. Nah, simbolnya adalah simbol titik. Dia artinya masuk.
Simbol cross dia artinya keluar. Ada Pak Yanto. Ya. Jadi seperti itu. Ini adalah interface-nya. Nah, nanti diwakili KI ya. KI itu adalah arah cahaya terpolarisasi. KR juga sama. Berarti arah cahaya insiden, arah cahaya refleksi yang terpolarisasi. Terus ini juga sama DKT arah cahaya di transmisi. Nah, ini adalah disebut sebagai interface. Ini adalah medium 1, ini biasa disebut sebagai medium transmisi atau medium 2, seperti itu. Nah, ini adalah definisi yang kedua selain yang tadi ngomongin bidang tadi. Ya. Makanya nanti ada kacamata polarized. Nah, itu sebenarnya adalah memainkan arah cahaya, arah medan listrik dan medan magnetik. Ya, sehingga Anda biasanya kalau ke Bali atau ke pantai itu pakai kacamata yang polarized. Terus di kaca mobil itu kacanya polarized. Artinya cahaya yang polarisasinya sesuai dengan lensa yang kita gunakan, dia akan diloloskan atau ditransmisikan. Apabila tidak, dia akan direfleksikan. Jadi kalau kita pakai kaca helm polarized, kacamata polarized, maka yang masuk ke dalam yang ditransmisikan itu akan tergantung dengan lensa yang digunakan. Nah, itu makanya lensanya disebut sebagai lensa polarized atau polarizer, seperti itu. Nah, sebenarnya memainkan medan listrik. Ya, jadi ada, misalkan saya punya polarizer bentuknya seperti ini ya. Nah, ada cahaya yang lewat medan listriknya adalah seperti ini. Ini adalah E. Ya, terus ada yang lewat medan listriknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah dua jenis yang berbeda. Apabila sini pasang polarizer ya, berarti saya ingin ini. Oh, ketika polarizernya berarti saya ada lensa perpendikular, berarti ini bisa diloloskan gitu ya. Sementara ini dia nihil, tidak ada apa-apa. Seperti itu. Jadi apabila lensanya ini kita ganti dengan polarized ke arah P atau paralel, berarti ini ada, ini tidak ada. Ya, jadi logika yang dipakai adalah seperti itu gampangnya. Tapi secara matematis semuanya bisa diturunkan ya. Ya, bisa diturunkan. Nah, jadi ini adalah Fresnel equation. Jadi sangat-sangat bagus Fresnel dalam menjelaskan, karena dia mampu menjelaskan seberapa besar fraksi dari cahaya yang mampu dipantulkan dari suatu medium dan seberapa besar yang ditransmisikan ya, khususnya dalam flat interface. Artinya gini, kalau flat interface berarti kita tentunya kalau dulu kan ini ada theta I, misalkan ada theta R ya. Kalau kita ngomongin cermin berarti cahaya yang datang dengan theta sebesar sekian derajat akan sama dengan cahaya yang dipantulkan dengan theta sekian derajat. Jadi theta insiden sama dengan theta refleksi. Itu kalau hukum Snell yang kita pelajari terlebih itu. Tetapi di sini Fresnel menjelaskan lebih detail ya. Ternyata pada kasus cermin pun itu ternyata bisa jadi ada beberapa porsi yang dipantulkan dan juga ditransmisikan. Meskipun pada cermin ya yang ditransmisikan tentunya jauh lebih kecil dibanding yang direfleksikan. Ya, biasanya di cermin itu reflektivitasnya atau tingkat pemantulan cahayanya bisa sampai 96% sampai 100%. Ya, tapi 100% nggak ada, biasanya 99%. Tapi pada lensa, kalau pada lensa berarti lensanya itu sebagian besar ditransmisikan. Jadi transmisivitasnya biasanya di atas 96% juga. Seperti itu. Nah, ini Fresnel mampu menjelaskan berdasarkan teori elektromagnetik dan Maxwell, yang mana kalau saja kata Fresnel, kalau saya ingin menghitung besar jumlah porsi atau fraksi yang direfleksikan, maka saya bisa menghitung hubungan antara jumlah medan listrik yang direfleksikan dibagi dengan jumlah medan listrik yang datang itu ya, atau insiden ya, atau awal, medan listrik awal. Nah, Fresnel juga mengemukakan bahwa kalau begitu berarti medan listrik yang
jumlah fraksi yang ditransmisikan akan sama dengan medan listrik yang ditransmisikan dibagi dengan medan listrik awal. Nah, sehingga ditambah T itu akan sama dengan insidennya. Sehingga di sini berlaku apa yang kita sebut sebagai konservasi. Jadi tidak ada fraksi yang hilang. Itu kata Fresnel. Nah, tetapi Fresnel membagikan membagikan teorinya menjadi dua hal ya, karena dia tahu bahwa cahaya itu terpolarisasi ke S dan ke P gitu ya. Jadi kalau tegak lurus adalah yang ini, kalau yang paralel adalah yang ini. Nah, tapi secara hubungan dia adalah sama, tidak ada bedanya ya. Ini sama ini sama, ini sama ini juga sama. Cuma yang membedakan adalah tandanya. Nah, seperti itu. Yang mana E0I, E0T, E0R, E0T adalah amplitude dari medan listrik. Nah, itu kata Fresnel. Nah, dengan dia membandingkan duanya ini, dia kemudian menurunkan persamaan. Persamaan yang ini kan, kalau ini kan ini masih general banget ya. Kalau ini secara logika oke lah masuk. Tetapi Fresnel kemudian memberikan penjelasan secara matematis sehingga nanti bisa disimplifikasi gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengukur R, ingin mengukur T, kita tinggal menggunakan persamaan itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Fresnel. Sehingga konsep ini akan terus dipakai di bidang optik. Dan Fresnel adalah salah satu orang yang sangat-sangat berpengaruh karena persamaan ini. Nah ya, mari kita lihat pada kondisi batas. Ya, nah ini kan kondisi batas. Nah ini ingat berarti ini adalah S polarized ya. Jadi karena titik S polarized ya, sehingga medan listriknya adalah tegak lurus terhadap bidang interface-nya. Nah, ini kata Fresnel, berarti kita bisa tuliskan bahwa E1 ya, X Y-nya sama dengan 0. Ya, karena dia arahnya ke bidang Y. Nah, ini diingat ya. Arahnya ke bidang Y sehingga Y-nya sama dengan 0, Z, T. Nah, itu adalah cahaya yang datang. Ini E incident. Ditambah ya, berarti kan pada permukaan ini ya, pada medium ini, nah, berarti cahaya yang direfleksikan ini juga sama karena arahnya ke sana, berarti Y-nya juga sama dengan 0 dan X, Y sama dengan 0, Z, T. Terus kemudian akan sama dengan porsi yang ditransmisikan, berarti ET X, Y sama dengan 0 dan Z, T. Ya, karena Y-nya juga sama dengan 0 karena tadi tegak lurus tadi. Ya, jadi semua medan listrik ya itu pada Z direction. Jadi dia menjalar ke sumbu Z. Yang mana bidangnya adalah XZ. Sehingga ketika bidangnya XZ, Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Ya, bidangnya kan ini ya, XZ ya. Coba dilihat interface-nya. Kan interface-nya adalah seperti ini. Ya. Bidangnya adalah seperti ini interface-nya ya. Ya, kira-kira seperti inilah. Jadi kayak semacam bidang gini memanjang, sementara medan listriknya adalah tegak lurus seperti ini. Nah, ini adalah bidang X dan Z. Coba lihat gambar ini dan gambar ini. Nah, itu maksudnya. Ya, the electric field in the plane of the interface is continuous ya, sehingga elektriknya akan continuous ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita tinjau medan magnetiknya ya, karena medan magnetiknya dia tadi elektriknya dia ke arah Y, berarti di sininya adalah minus yang insiden ya. Karena tentunya kalau saya ngomong dia ke atas ya, berarti dia ke sini ya. Ya, seperti itu. Karena dia akan tegak lurus. Nah, berarti Y-nya juga sama dengan 0, tetapi di sini ada yang namanya cos theta I. Karena apa? Ya, karena di sini ada theta I dan ini adalah betanya. Nah, berarti komponen di arah sumbu X berarti harus ditambahi dikalikan cos theta I. Seperti itu. Ini juga sama.
karena dia juga reflected pada medium yang sama. Ya, dikalikan juga cos theta r karena di sini nanti ada sudut theta r. Ya, yang di sini juga ada cos theta t. Ya, semuanya di sini adalah negatif. Ya, di sini adalah negatif. Kenapa negatif, Pak? Ya, arahnya kan ke bawah. Kalau elektriknya ke bawah, berarti ke bawah. Ini ke atas, berarti dia ke atas. Kalau ini ke bawah, berarti ini negatif, ini positif. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Ya. Jadi seperti itu. Persamaan dari Fresnelnya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu hubungan antara E, hubungan antara B, ya, terus kemudian kita bisa menggabungkan dua persamaan tersebut. Ya, sebentar saya sampaikan sampai bawah dulu. Oke, ya, sehingga kita bisa hitung. Nah, ini tadi persamaan yang awal tadi. Nah, ini persamaan yang kedua, ya. Nah, dengan kita tahu bahwa B itu akan sama dengan E dibagi C0 per N. Nah, C0 ini adalah kecepatan cahaya pada vakum dibagi dengan nilai indeks bias dari mediumnya. Nah, sehingga nanti misalkan ini ada medium air, berarti ininya pakai indeks bias air. Kalau udara pakai indeks bias udara. Kalau ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, hubungan beta sama E, nah ini saya kira sudah diajarkan dulu kalau misalkan di LMAC ya, yang dengan Prof. Skartejo ataupun saya, bahwa E itu akan ada hubungannya terhadap C0 per N. Nah, sehingga tinggal kita ganti setiap B itu kita ganti dengan ini, ya. Dan setiap theta reflected sama dengan theta incident, karena kita tahu di Snellius ya, apabila saya memiliki permukaan yang datar, bahwa sudut yang datang theta I akan sama dengan sudut yang direfleksikan theta R. Nah, sehingga theta R sama dengan theta I, kita ganti semua. Ya, kita dapat ini. Ya, dan sehingga kita bisa menghitung. Ya, tinggal kita masukkan saja. Berarti ini ke sini dapatnya ini, ya, dikurangi ini kita ganti juga sama dengan ini, ya. Karena di sini ada tanda minus, ya, berarti minus yang ini E0I-nya yang sebelah kanan, ya. Karena ini kita ganti dengan ini. Nah, terus kemudian yang sebelah kanan juga sama, ya. Ini minus, jadi sehingga ini diganti ini. Nah, semua C0 ya itu akan dicoret karena di kanan juga ada, harusnya ini ada per C0, ini semua juga ada per C0. Sehingga ini dicoret sehingga hilang. Nah, sehingga kita bisa dapat persamaan E0 yang direfleksikan dan yang di sini E0 yang di insidennya. Nah, sehingga dengan membagi tadi bahwa R yang reflektivitas ya, atau bukan reflektivitas ya, porsi fraksi yang dipantulkan itu akan sama dengan medan listrik yang dipantulkan dibagi dengan medan listrik yang datang. Nah, sehingga ini kita dapat ya, IQ dibagi IQ berarti adalah R. Nah, berarti kalau saya bisa menghitung ini per E0I, berarti tinggal ininya hilang, ininya pindah ke sebelah sini, bawahnya. Nah, sehingga kita dapatlah persamaan Fresnel yang pertama untuk S polarized, yaitu persamaan reflektivitas. Nah, ini yang akan tinggal kita pakai. Eminensial theta incident, theta transmisi, theta incident, theta transmisi, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, kira-kira nanti menurunkannya hampir sama ya, hampir sama. Hampir sama. Kita harus mendapatkan informasi ini untuk reflektivitas. Kalau transmisi berarti kita harus mendapatkan, misalnya saya punya T gini, berarti saya harus mendapatkan E0T per E0I, seperti itu. Nah, ini yang pertama untuk R yang terpolarisasi ke arah paralel. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita coba
yang transmisi. Berarti kita harus E0T per E0I. Nah, sementara E0T, kita tahu bahwa E0T itu akan sama dengan E0R ditambah E0I. Kenapa, Pak? Ya karena harusnya porsi yang ditransmisikan itu akan sebanding dengan porsi yang datang ditambah porsi yang direfleksikan. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa hitung yang di sini, ya, E0 tambah insiden dibagi dengan E0I. Nah, tinggal kita ganti kita E0R per E0I ditambah 1 gitu ya. Nah, sehingga ini nilai yang tadi ditambah 1. Nah, itu adalah nilai transmisi dari T. Nah, jadi biasanya fraksi transmisi, fraksi refleksi itu disebut sebagai suatu koefisien transmisi. Nah, berarti bisa kita hitung juga semuanya. Nah, berarti ini yang tadi, porsi yang direfleksikan tadi, tinggal ditambah 1. Ya, jadi hanya satu saja yang perlu dipahami dan mungkin perlu dihafalkan. Kalau misalkan nanti muncul di ujian, ya, tinggal ditambah 1 gitu. Ya, ini kalau dipanjangkan ya. Jadi kalau dipanjangkan berarti yang ini jadi ini, yang sebelah kanan berarti jadi dikalikan dengan ini juga, berarti ini, terus ini dicoret. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai koefisien transmisi atau jumlah fraksi yang ditransmisikan adalah seperti ini. Ya. Jadi itu kita sudah dapatkan 2 untuk yang tegak lurus atau perpendikular atau terpolarisasi secara S polarized. Ya. Tegak lurus. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi berarti yang satunya. Nah, ini ya. Ya, saya kasih warna yang tegas di sini ya. Jadi kalau ini adalah persamaan yang tadi. Terus kemudian selanjutnya ini kalau misalkan medan listriknya paralel terhadap bidang insiden. Kok gak capek ya? Ya. Berarti ya kita tinggal lihat saja gitu ya. Jadi beam geometry forward which is electric field parallel to the plane incident. Ya, jadi paralel berarti harus kita lihat ya. Harus kita lihat persamaannya. Nah, ada paralel. Ingat ya, kalau tadi pada tegak lurus itu berlaku yang ini. Ya, ini selalu tegak lurus karena dia akan sama. Tetapi ini berlaku sama dengan itu tegak lurus karena medan listriknya yang dilihat. Nah, apabila dia paralel, mari kita lihat. Berarti medan listriknya paralel. Kalau medan listriknya paralel berarti betanya adalah tegak lurus. B-nya adalah tegak lurus. Medan magnetnya adalah tegak lurus. Nah, sehingga kita bisa hitung bahwa insiden dikurangi pantulan akan sama dengan transmisi. Ya, karena dengan hukum tadi ya, I akan sama dengan selalu R tambah T. Berarti kalau ini ada beta I, di sini ada beta R, di sini ada BT ya, berarti kalau saya cek BT berarti BI min BR seperti itu. Nah, sementara medan listriknya dia ada faktor cos seperti kita yang bahas sebelumnya karena ada sudut insiden, ada sudut reflected, ada sudut transmission. Ya, berarti tinggal kita pakai 2 persamaan ini
cek. Halo, halo. Mohon maaf tadi disconnect. Halo Pak. Iya. Kedengeran Pak? Ya, kedengeran ya. Mohon maaf tadi mungkin internetnya agak. Oke. Nah, kita lanjutkan yang bagian tadi nyampe mana tadi, tak bolak-balik sampai bingung. Ya. Jadi bagian transmisi. Nah, ini kalau tadi yang refleksi sudah, yang bagian S polarize, sekarang P polarize. Nah, ini sama seperti yang tadi cara menurunkannya sehingga saya dapat persamaan yang ini. Ya. Nah, ini adalah persamaan Fresnel untuk cahaya yang terpolarisasi secara paralel. Dalam hal ini medan listriknya paralel terhadap bidang insiden. Nah, kalau di summarize ya. Nah, itu adalah seperti ini. Jadi Anda bisa nggak perlu dihafalkan sebenarnya ya. Kalau bagi saya nggak perlu dihafalkan, tetapi ada kemiripan. Coba kalau kita lihat yang R ya, yang R dan yang R ini. Ya. Ni cos theta I, Ni cos theta T. Nah, ini adalah theta I. Berarti kalau misalkan saya tanyanya adalah S polarized, berarti yang berpengaruh adalah theta I. Yang di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri selalu theta I. Baru dibagi ininya bawahnya sama semua. Ya. Bawahnya sama semua. Lihat, bawahnya kan sama semua. Ya. Ini adalah hal yang sama. Jadi yang perlu dihafalkan satu saja. Misalkan yang ini, ya, misalkan ini adalah R di S, berarti di sini theta harus I. Di sini harus theta I. Nah, kalau yang P polarized di sini harus theta T. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang itu yang refleksi. Kalau yang transmisi berarti bedanya adalah cos theta-nya. Ya, jadi tinggal dicek saja theta T-nya ada di sini dan theta I-nya di sini, theta T-nya di sini, theta I-nya di sini. Sama. Ya. Terus kemudian yang membedakan adalah nilai apabila dia S polarized, dia tuh selalu sama di sini. Ni sama theta I, Nt cos theta T. Apabila dia P, berarti dia Ni cos theta T, Nt cos theta I. Seperti itu. Ya. Jadi yang membedakan hanya permasalahan tanda-tanda dan jenis mediumnya. Jadi apakah dia medium insiden atau medium transmisi, seperti itu. Ya. Apabila cahaya tersebut terpolarisasi ke S dan juga terpolarisasi ke P, ya berarti sama aja Ni sin theta I akan sama dengan N refleksinya ya, NR saya nulis apa sih? Jadi N sin, misalkan ini Ni sin theta I akan sama dengan Ni sin theta R. Nah, ini apabila ini untuk pemantulannya ya, akan berlaku ke persamaan awal. Nah, itu jadi cerdasnya Fresnel bisa menghubungkan hubungan medan listrik, medan magnetik dan kepersamaan Young. Nah, sehingga dengan ini kita bisa menghitung seberapa besar koefisien transmisi sama refleksinya. Nah, ini nanti digunakan untuk apa, Pak? Misalkan banyak, ini digunakan untuk desain lensa. Terus desain kaca atau window ya, window jendela. Terus misalkan desain fiber optik. Ya. Karena kita selalu ngomong berapa transmitivitasnya, berapa reflektivitasnya. Kalau ngomongin kaca berarti berapa pantulan kacanya itu. Apakah saya punya 100%, apakah dia hanya misalkan 90%.
Ya, berarti kalau di bawah 90% berarti itu adalah cermin yang buruk ya. Tidak memantulkan separuhnya atau tidak memantulkan sepenuhnya. Ya, itu adalah summarize-nya. Nah, ya, jadi misalkan saya memiliki udara dan kaca ya. Udara misalkan memiliki indeks bias 1, kaca memiliki indeks bias kurang lebih 1,5. Berarti 100% reflection pada sudut 90 derajat untuk dua jenis polarisasinya. Nah, untuk mengetahui ya tingkat refleksi pada apa ya, nilai 0 ya. Jadi di sini kan ada nilai 0. Ini berarti dia tidak dipantulkan sama sekali karena reflection coefficient-nya adalah 0. Ya. Berarti apa? Ketika cahaya lewat sini berarti dia 100% ditransmisikan. Makanya dia kurvanya ada di bawah sini dan kurvanya dia akan di atas sini. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Kalau kita plot pertemuannya di sini gitu ya. Ya, berarti dia harus ada titik 0. Nah, titik 0 ketika ini hubungan antara refleksi dan sumbu 0 ini, nah itu sudut ini disebut sebagai Bristol's angle. Ya, yang mana angle I sama dengan angle B, ini nilainya adalah arcus tangen dari NT, medium yang ditransmisikan dibagi dengan medium yang datang, ya. Itu adalah Brewster angle. Nah, di sini maka muncul theta B saat refleksinya sama dengan 0. Nah, jadi ketika ditanya adalah apa itu Brewster angle? Brewster angle adalah sudut di mana nilai reflektivitas paralel sama dengan 0. Seperti itu. Nah, itu parameter yang pertama. Terus yang kedua, kebalikannya ya. Jadi kebalikannya. Jadi ketika cahaya datang dari gelas yang mediumnya tentunya memiliki indeks bias lebih besar daripada udara, ya. Sehingga di sini kita mendapatkan apa yang disebut sebagai Brewster angle-nya berarti di sini. Karena tadi apa? Sudut ketika nilai reflektivitasnya sama dengan 0, berarti sudutnya ada di sini. Berapa ini? Nah, terus kemudian ada yang namanya total internal reflection. Nah, yang mana seluruh sinyal yang lewat itu akan sepenuhnya secara total direfleksikan secara internal. Nah, ini yang akan disebut sebagai TIR. Yang mana sudut ininya disebut sebagai sudut kritis. Berarti apa itu sudut kritis? Sudut kritis adalah sudut yang di mana terjadi total internal, sudut batas yang terjadi fenomena total internal reflection atau seluruh reflektivitasnya besarnya akan sama dengan 1. Ya, berarti pada kondisi ini. Nah, berarti kalau kita lihat seluruh sinyal yang datang akan secara penuh dipantulkan pada critical angle-nya. Ya, jadi sudah ada Brewster angle, ada critical angle. Kalau critical angle, berarti biasanya kita ngomong ini, itu ngomongin transmisinya sama dengan 1, refleksinya sama dengan 1. Kalau Brewster angle, reflektivitasnya sama dengan 1. Ya, yang ini adalah yang tegak lurus. Salah, ini reflektifnya sama dengan 0. Ya, tadi kan saat refleksinya sama dengan 0. Kalau ini saat refleksinya sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ada critical angle, ada Brewster angle. Nah, berarti kalau dihitung, kalau misalkan tadi adalah arcus tangen, ya, kalau ini adalah arcus tan, kalau
sudut kritis itu adalah arcus sin transmisi per insiden. Kalau tadi berarti arcus tan n ya, yang tadi, yang ingat yang sebelumnya ya, yang ini ya. Ya. Jadi yang membedakan adalah nilai, yang satu adalah arcus tangen, yang satu adalah arcus sinus. Sementara ini juga sama, NT per INI. Karena ini NT itu adalah medium yang berbeda, NI adalah medium yang berbeda. Sementara NI akan sama mediumnya dengan NR, ya. Seperti itu. Oke, jadi ada namanya critical angle, ada yang namanya angle, kita ada yang namanya Brewster angle. Nah, terus ada yang namanya penyederhanaan, ya, penyederhanaan dari nilai keempatnya tadi, ya, yaitu dengan mengistilahkan dengan nilai P, nilai rho dan M, yang mana rho itu adalah ini, ya, rho itu ditulis sebagai NT dibagi NI. Pokoknya setiap NT dibagi NI itu adalah rho, artinya perbandingan antara kedua indeks bias. Terus kemudian ada M, itu perbandingan kedua sudut, antara sudut transmisi dan sudut insiden. Nah, sehingga ketika semuanya diganti rho, semuanya diganti M, kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih sederhana, ya. Yang tegak lurus adalah 1 min rho M per 1 plus PM, rho M. Yang transmisi yang tegak lurus adalah 2 per 1 plus rho M, ya. Yang paralel M min rho per M plus rho. T yang paralel adalah sama dengan 2 per M plus rho. Nah, jadi ini akan lebih memudahkan kita dalam mengingat. Kalau saran saya, Anda lebih mudah menggunakan persamaan ini, dengan catatan Anda harus mengetahui bahwa rho dan M itu adalah yang saya lingkari ini. Ya, jadi itu Fresnel cuma punya 4 persamaan itu. Selebihnya ini nanti akan kita gunakan untuk berbagai macam kasus di kehidupan sehari-hari, ya, kasus engineering, ya. Jadi ketika ingin membuat kaca, reflektivitasnya 100%, berarti material apa yang akan kita gunakan. Jadi ketika reflektivitasnya misalkan cuma 60%, berarti material apa yang kita gunakan. Terus kita ingin membuat kacamata polarizer, kita harus pakai apa. Nah, ketika kita mendesain fiber optik yang mana kita menginginkan total internal reflection, berarti kita harus menggunakan material apa dan sudut angle-nya berapa. Seperti itu. Sudut kritisnya berapa, gitu, ya. Ya. Jadi itu. Nah, setelah kita tahu namanya koefisien reflektivitas, ya, dan koefisien transmisivitas, kita ada yang namanya reflektansi. Nah, reflektansi itu adalah ngomongin daya. Kalau tadi kan ngomongin intensitas, sekarang ngomongin daya. Ya, kalau ngomongin daya, nah itu biasa kita ngomong reflektans atau reflektivitas. Kalau tadi kan ngomongin koefisien. Ya. Nah, ini nilainya, ya. Jadi bisa dihitung bahwa nilai R itu sama dengan R yang tadi besarnya mutlaknya dikuadratkan. Jadi apabila punya koefisien reflektivitas, tanya nilai seberapa besar reflektansinya, berarti tinggal dikuadratkan. Ya. Ya, jadi reflektansi bisa disebut juga sebagai reflektivitas. Kalau R kecil, koefisien refleksi atau koefisien reflektivitas. Ya, ini kalau transmisi. Nah, ini kan intensitas dikalikan luasan, ya. Kalau power kan intensitas dikalikan luasan. Nah, ini adalah intensitas, ini luasan. Ini juga sama intensitas luasan. Ini adalah M, ini adalah rho. Berarti kalau kita hitung, berarti rho dikalikan dengan T kuadrat dikalikan dengan nilai M-nya. Ya, yang mana
M itu bisa kita lihat adalah cos theta T per cos theta I. Ya, sehingga ada kuadrat. Ini adalah besar transmisivitas atau transmitansi. Nah, transmitansi atau transmisivitas. Sehingga kita sudah belajar melalui persamaan Fresnel apa itu koefisien refleksi, apa itu transmisivitas, reflektivitas, transmitansi, reflektansi. Nah, itu adalah diperoleh dari persamaan Fresnel yang barusan kita bahas. Nah ya, jadi selalu bahwa nilai insiden, ya, nilai reflektansi ditambah nilai transmisivitas harus nilainya 1. Ya nggak mungkin ya. Jadi kalau misalkan saya memiliki nilai insidennya adalah 1 itu dalam hal, kalau tadi kan koefisien ini ditambah T kecil sama dengan intensitas. Tapi kalau ngomongin reflektivitas, ya, karena dia kuadrat ditambah T akan selalu sama dengan 1. Nah, kurvanya akan selalu berkebalikan ya. Jadi ketika dia 0, ini harus 1. Ketika dia ini harus 1, dia harus 0. Seperti itu. Ya, ini perpendikular, ini paralel. Baik paralel pun sama ya. Ini 0, ini 1. Jadi kalau misalkan ada lensa dengan reflektivitasnya 99%, transmisivitasnya adalah 99%, berarti dia ya reflektivitasnya ya sekitar 1%, seperti itu. Karena dengan hukum konservasi energi, karena ngomongin transmisivitas, ngomongin reflektivitas, kita ngomongin power. Ketika kita ngomongin power, kita selalu ngomongin energi. Ya, ini contohnya ya, selalu bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi misalkan tadi memiliki nilai reflektivitasnya udah tahu, Anda nggak perlu ngitung rumus lagi, Anda bisa langsung T-nya adalah 96% apabila R-nya sebesar 4%. Jadi Anda cuma menghitung salah satu saja, misalkan reflektivitas, ya, yaitu dengan kemudian menghitung transmisivitas, tinggal 1 dikurang dari nilai reflektivitasnya. Nah, gampangnya adalah mengukur reflektivitas saat theta I sama dengan 0 ya. Jadi semua cos tadi sama dengan 0 menjadi 1 ya, sehingga ya dapat persamaan ini. Karena ini kan R kuadrat ya. Ini adalah R, ini adalah kuadrat. Karena tetanya sama dengan 0, sehingga cos theta I, nah ini akan semua diganti dengan 1. Sehingga kita dapat persamaan ini, berarti kita bisa menghitung semuanya. Ya, artinya di sini 40% nanti akan berpengaruh terhadap lensa fotografi apabila kita ingin membuat suatu kamera ya. Jadi kamera yang baik ya harus di atas ini ya. Lensa kamera yang baik. Ya karena kan kita ingin melihat sesuatu. Jadi yang berlaku hanya pembesarannya aja, jangan sampai cahaya justru malah dihalang atau dipantulkan. Nah, inginnya adalah T-nya ya kalau bisa 100%, tetapi kan ini adalah sulit. Kalaupun ada ya bahannya mahal. Ya, yang mana ternyata 4% ini akan berpengaruh. Bayangkan Anda punya lensa 10 gitu ya. Ya, taruh 10. Nah, di sini 4%. Sini 4%. Di sini misalkan oke lah 3%. Nah, ini adalah 2%. Nah, ketika dia lewat sini 100, berarti 4% dari 100 hilang, tinggal 96. Ketika lewat ini 96 dari 4% dari 96 hilang. Maka kelamaannya akan hilang gitu ya. Akan habis. Jadi kalau bisa di atas 96%. Biar cahaya yang hilang atau power yang ditransmisikan tidak banyak yang hilang. Karena 4% tersebut apabila kita lihat itu akan muncul pemantulan semacam ini. Jadi akan membentuk semacam heksagonal. Itu adalah hasil dari multiple reflection antara tiap permukaan lensa. Ya, ini akan selalu ada. Karena kita nggak bisa membangun lensa yang transmisivitasnya adalah 100%. Nah, itu jadi penting karena ini nanti ngomongin sistem optik ya, jadi transmisivitas sama reflektivitas ini menjadi penting. Ya, jadi ini kenapa alasan kalau kita
kita ngaca malam hari di jendela kita, bayangan kita kelihatan ya. Ya, karena pada malam hari ya intensitas di dalam, maksudnya di dalam rumah itu 100 ribu lebih besar dibanding intensitas yang di luar ya, karena di luar gelap gitu, nggak ada cahaya. Kalau misalkan taruhlah nggak ada lampu gitu ya, nah sehingga di dalam ada lampu, ketika kita ngaca pada jendela yang sama, ketika kita gunakan pada pagi hari, kita akan muncul bayangan kita. Jadi jendela itu seperti cermin ketika malam hari ya. Tapi ya silakan dicoba ya yang punya cermin. Nah, tapi nanti apabila di sini muncul sesuatu yang aneh ya jangan komplain ke saya ya. Atau ya jadi ya kadang kalau kita ngelihat keluar gitu kan tiba-tiba ada yang muncul gitu ya. Apalagi malam-malam kan serem ya. Nah ya, tapi ini itu akibat persamaan Fresnel yang terjadi antara permukaan yang berbeda. Jadi ada ini rumah, ini luar, ini adalah kaca. Jadi ini adalah air juga, ini ada air. Tapi air yang di sini mungkin saja sudah terpengaruhi oleh AC ya. Jadi nilai indeks biasnya berbeda. Terus kemudian window yang terbuat dari kaca, meskipun dia reflektivitasnya misalkan transmisivitasnya 92% ya, karena dia adalah window, jendela, jadi harus transmisivitasnya yang lebih besar ya, tapi kita tetap saja bisa melihat adanya porsi 8% yang dipantulkan ketika malam hari ya. Itu adalah konsekuensi dari Fresnel equation. Oke. Saya nggak akan lanjutkan. Ya. Nah, kemudian kita berarti bisa mengatur dong jendela kita itu ingin seperti apa gitu ya. Misalkan terpolarisasi keduanya S sama P, atau yang ini yang horizontal saja. Ya. Kalau lihat, jadi kalau misalkan saya datang ke sini, karena dia terpolarisasi dua-duanya, maka dia ada sebagian yang dipantulkan keluar. Tapi apabila saya punya seperti ini, semuanya akan masuk ke dalam. Ya, ini menjadi penting ya. Ya, menjadi penting apabila kita ingin mendesain sesuatu gitu ya. Berarti di sini harus ada lapisan yang mana dia harus memantulkan keluar. Jadi tidak ada porsi sebagian yang dipantulkan. Kalau ini semuanya ditransmisikan. Nah, ini konsekuensinya apa? Ya kalau ini siang hari orang ngelihat cermin kita ya seperti kaca gitu ya. Jadi orang nggak bisa ngintip ke dalam. Di dalam ada apa? Apakah di dalam itu misalkan kita lagi nonton TV? Tetapi konsekuensinya reflektivitasnya di dalam akan sedikit. Jadi agak buram. Nah, jadi masing-masing punya fungsi. Apabila kita ingin pencahayaan alami ya pakai yang ini. Apabila kita ingin aman pakai yang ini. Mau pakai yang mana terserah. Kan ini yang banyak pakai di mobil kan. Ada yang ingin mobil saya pakai pantulkan saja biar yang di dalam nggak kelihatan gitu ya. Nah, atau saya ingin bening-bening saja biar apa, saya bisa melihat pemandangan di luar dengan jelas. Tetapi konsekuensinya orang yang di dalam bisa kelihatan juga dari luar. Tergantung mau pakai yang mana. Biasanya di sini dipasang film atau permukaan baru yang mana nanti memiliki indeks bias dan tingkat polarisasi yang berbeda. Itu aplikasi yang selanjutnya. Tadi window, ini juga window. Terus kemudian aplikasi selanjutnya adalah laser. Laser menggunakan cermin. Ya, karena laser itu kan mekanismenya adalah amplifikasi. Cara mengamplifikasinya adalah memasang dua cermin ya. Jadi dia mantul-mantul kanan kiri. Ke kanan dipantulkan 90%, mantul ke kiri dipantulkan 10%, balik lagi ke kanan dipantulkan 90%. Nah, sehingga 10% yang transmisi ini, nah ini yang keluar sebagai cahaya laser atau sinar laser. Nah ini dipantulkan terus, gitu. Tek. Makanya dia jaraknya bisa jauh dan bisa monokromatis dan bisa koheren. Ya, jadi pada permukaan tidak terjadi no reflection, tetapi pada kedua cermin yang dipasang di sebelah kiri dan sebelah kanan,
pada laser itu sendiri, maka muncul cahaya laser di sebelah kanan karena reflektivitasnya sangat tinggi. Nah, ini dulu ketika saya SD itu di sini ada yang gambar love gitu ya. Ada gambar love, terus ada gambar misalkan gambar segitiga, ada gambar kotak. Nah, ini memainkan yang ada di sini gitu ya. Jadi ini kan ada cermin yang harusnya reflektivitasnya 90%, tetapi diganti dengan cermin yang memiliki permukaan tertentu hingga nanti cahaya yang dikeluarkan bentuk pola. Nah, ini laser pasar malam ya. Mungkin ketika kecil dulu ada yang pernah pakai. Nah, itu adalah mekanisme laser. Terus kemudian hologram. Ya, hologram yang dibangun berdasarkan reflektogram. Misalkan ini saya punya gambar, ya, saya refleksikan di sini, ya, sehingga mata kita melihat seolah-olah berdiri, ya. Mata kita di sini, audiensnya seperti ini, ya. Jadi ini akan seolah-olah berdiri seperti di Iron Man. Nah, suatu saat mungkin kita bisa membuat hologram, ya. Ya, suatu saat mungkin arahnya ke sana. Karena ya kita tinggal memakai LCD atau proyektor yang kita proyeksikan ke dalam. Nah, ini saya gunakan ketika saya membangun head-up display. Jadi saya pernah membangun head-up display di pesawat F-16 punyanya TNI Angkatan Udara. Tapi itu tahun 1970 berapa gitu. Jadi pesawat F-16 lama. Nah, dia diremajakan, sensornya diganti semua, termasuk tampilan head-up display-nya. Ini saya kerjakan di laboratorium rekayasa fotonika tahun lalu. Alhamdulillah, ini sudah tahap proof of concept ya. Artinya sistem yang kita bangun itu bisa kita gunakan. Tinggal bagaimana nanti ke tahap selanjutnya, yaitu ya desain real ya, desain realnya. Nah, ini nanti kan gimana kalau dipasang di pesawat, apa materialnya biar goncangan yang besar ini nggak berubah. Jadi misalkan Anda kalau lihat kokpit pesawat, nah ini kan ada kotak gambar gini ya, gambar yang warna hijau itu. Nah, itu kan dipantulkan ke cermin. Nah, head-up display adalah seperti itu. Nah, ini pernah saya desain di lab tahun lalu. Project dengan angkatan udara. Angkatan laut apa angkatan udara? Lupa saya. Yang penting pokoknya pesawatnya F-16. Nah, terus kemudian TIR kita manfaatkan tentunya di kamera. Ada yang namanya single lens reflector. Jadi bagi yang Anda tahu, saya punyanya kamera DSLR, berarti double lens reflector. Berarti ada dua reflektor pada sistem kamera Anda. Kalau SLR, Anda menggunakan satu lensa reflektor pada kamera Anda. Kalau mirrorless berarti tidak ada reflektor. Artinya dari cahaya yang datang langsung ke sensor, seperti itu. Ya, mana hasilnya yang lebih bagus? Saya kurang paham. Ya, masing-masing punya gaya sendiri. Tapi harusnya mirrorless paling bagus. Karena kenapa? Kalau reflektor berarti otomatis ada pengurangan, makin banyak lensa. Tapi mirrorless karena tidak ada mirror, tidak ada reflektor, dia langsung tembus. Jadi kualitasnya mungkin lebih bagus. Tapi tetap tergantung nanti seberapa besar ukuran sensornya. Itu akan juga berpengaruh. Terus kemudian periskop yang di kapal selam ya, kapal selam ya. Nah, jadi di bawah air ingin melihat ke darat. Nah, ini adalah periskop. Nah, ini mekanisme total internal reflection. Ini juga sama di dalam sini mekanisme total internal reflection. Terus digunakan untuk Anda dulu pernah mungkin punya binokular atau teropong gitu ya, teropong yang kita beli di di pasar gitu ya. Terus kita bisa neropong jauh binokular. Nah, di dalamnya cuma ada ini cuma lensa bening nggak ada perbesaran sama kali. Nah, apabila ingin dibuat perbesaran berarti ininya diputar gitu ya, sehingga nanti fokusnya beda, jarak pandangnya akan lebih jauh. Nah, itu adalah binokular. Di dalam sini terjadi fenomena total internal reflection. Terus kemudian ini corner cube ya. Jadi corner cube itu membalikkan suatu bayangan. Jadi misalkan saya punya F, dimasukkan ke bayangan tersebut menjadi F terbalik. Nah, ini banyak digunakan ya, tapi saya belum pernah menemukan ini di lab gitu ya. Kalau ada ya mungkin menjadi menarik. Nah,
Ini ya kura-kura gitu ya. Ini ya terjadi fenomena total internal reflection. Di diamond, mengapa diamond ketika disinari sesuatu apa namanya dia bentuknya dengan bentuk seperti ini disinari suatu cahaya, misalkan dia putih gitu ya, cahaya warna putih yang dia adalah kombinasi dari segelas spektrum visible, dia akan memancarkan warna yang sangat-sangat mengkilat atau berkilau. Nah, itu karena di dalam diamond terjadi fenomena total internal reflection. Artinya dia tidak ada yang tembus ke sini, tidak ada yang tembus. Jadi setiap cahaya yang datang akan keluar lagi. Ya gimana nggak kilat gitu ya? Cahaya yang datang keluar lagi. Tapi kalau misalkan ada yang transmisikan, ya maka otomatis ada porsi yang hilang. Itu diamond. Terus, nah ya ini yang nanti akan menarik ya. Jadi fiber optik. Ya, ini sebagai pengenal dari fiber optik. Fiber optik itu juga menggunakan mekanisme total internal reflection. Ya, ini ya bersyukur sekali harusnya kita kepada orang-orang yang meneliti fiber optik ya, karena kita bisa kuliah online. Nah, kalau dulu masih pakai kabel kayaknya ya akan susah video conference. Ya, jadi itulah fiber optik. Ya, ini desain fiber optik sedemikian rupa. Ada core, ada cladding, terus kemudian ada jaket ya. Jaket itu ya semacam yang bagian luarnya saja, pelindung. Core itu dia adalah fiber yang akan membawa cahaya. Cladding itu adalah yang melingkupi dari core sendiri, dan dia yang mengatur nantinya terjadi fenomena total internal reflection. Nanti bagaimana mekanisme TIR nanti akan kita bahas di teknik optik, di fiber optik khusus. Nah, buffer coating atau jacket, coating yang ada di sini ya, coating, nah itu untuk pelindung saja. Ya. Nah, ini harusnya nilai indeks bias pada core harus lebih besar dari nilai indeks bias pada cladding. Agar kenapa? Fenomena total internal reflection ini menjadi mungkin terjadi. Kapan nanti terjadi? Nah, kita tinggal memainkan seberapa besar critical angle-nya. Nah, nanti akan kita bahas lanjut di semester depan mungkin ya. Kalau di sini nanti terlalu prematur. Nah, jadi mekanisme total internal reflection-nya adalah mantul-mantul seperti ini. Ya, jadi cahaya sinyal 1, cahaya sinyal 2 mantul-mantul, tidak ada yang sama sekali keluar, tidak ada yang sama keluar. Berarti cahaya dengan gelombang seperti ini, cahaya dengan frekuensi yang lebih cepat ya. Terus kemudian informasi seperti ini ditumpangkan ke atasnya. Nah, karena ini cahaya frekuensinya ya lebih besar, jauh lebih besar dari frekuensi apapun ya. Dalam konteks ini adalah sistem transmisi radio sama wifi ya masih kalah jauh frekuensinya di cahaya. Dan melalui mekanisme ini jadi 100% terjadi pemantulan, sehingga ketika di sini 100 ya harusnya di sini 100. Sehingga apa? Ketika kita menggunakan sistem seperti ini di teknik komunikasi, berarti bandwidth-nya makin besar. Terus kemudian cepat bitrate-nya makin besar. Terus kemudian kualitas sinyalnya makin bagus dan seterusnya. Maka saat ini ya hampir semua teknik telekomunikasi internet menggunakan fiber optik dalam jarak jauh. Ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Jadi itu dari saya, mulai dari persamaan Fresnel, terus kemudian ke cara mencari persamaan Fresnel, paket. Ya, terus kemudian biarin deh. Terus kemudian sampai di aplikasinya. Ya, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Cukup ya? Jadi cukup saya nggak tahu minggu depan materinya apa ya? Lupa saya. Minggu depan kalau sedikit saya mau bikin kuis. Interferometer. Oke. Ya nggak? Ini sistem fotonik coy. Sebentar. Enggak, ini optika benar. Optika interferometer. Minggu ke-13 interferometer. Oke. Minggu ke-14 difraksi, minggu ke-15
polarisasi. Nah, polarisasi sudah, berarti kita bisa kuis sekali. Nah, berarti materinya kita tinggal interferensi sama difraksi. Karena polarisasi nanti ngomongin sudut Brewster tadi. Jadi saya kira ini nggak akan saya berikan materi. Jadi mungkin nanti sekali kita akan kuis terkait dengan teknik optik. Ya, teknik optik dikali dengan optika. Satu tugas sudah, nanti tambah satu kuis. Mungkin satu tugas lagi nanti mungkin ya. Atau ditambah lagi dengan ETS. Jadi itu evaluasi yang akan saya lakukan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, minggu depan tanggal 24. Oh iya, tanggal merah. Tanggal merah nggak apa-apa ya. Berarti nggak kuliah gitu aja ya. Tanggal merah kan nggak kuliah. Ya, saya izin tutup.